Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Mesuji yang saya hormati, pada pimpinan daerah Asia Kabupaten Mesuji yang saya hormati, pada pimpinan cabang Muhammadiyah Simpang Pematang yang saya hormati, pada pimpinan cabang Asia Simpang Pematang yang saya hormati, dan seluruh anggota serta partisipan atau calon warga Muhammadiyah Kabupaten Mesuji khususnya Simpang Pematang yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya pada kita, sehingga pada siang menjelang sore kali ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang taat menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya sampai hari kemudian. Jamaah pengajian Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Simpang Pematang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita akan memulai menjalankan ibadah puasa pada tanggal 2 April 2022. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi ke depan kita akan menjalankan ibadah puasa. Oleh sebab itu, agar kita bisa menjalankan puasa dengan baik dan bisa menjadikan bulan puasa benar-benar menjadi pelebur dosa bagi kita dan penambah amal kita, dan bisa menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya selaku mubalik Muhammadiyah yang tergabung dalam anggota Korak Mubalik Muhammadiyah akan menyampaikan tentang tata cara melaksanakan ibadah di bulan Ramadan berdasarkan putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena apa? Karena kita adalah orang Muhammadiyah. Apa masih ada yang merasa bukan orang Muhammadiyah di sini? Anak-anak SMK orang Muhammadiyah bukan? Gak berani jawab, Pak. Gak berani jawab. Nabinya siapa? Muhammad. Kamu ngikutin Nabi Muhammad atau ngikutin Nabi Musa? Muhammad. Berarti
Muhammadiyah. Ada lagi nggak yang masih bingung? Ibu-ibu sepakat orang Muhammadiyah bukan? Sepakat orang Muhammadiyah karena nabinya adalah Nabi Muhammad. Muhammadiyah itu singkatan dari Muhammad dan Iyah. Muhammad itu diambil dari nama Nabi kita yang terakhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah dengan Iyah nisbiyah, ya, nisbiyah itu mengikuti, ya. Mengikuti. Jadi pengikut. Kalau kita ini pengikut Nabi Muhammad, maka jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan untuk mengaku bahwa kita adalah orang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bukan agama. Jangan salah. Ada orang yang mengatakan agamamu Muhammadiyah ya. Salah ya. Kalau orang yang nggak tahu, ada yang mengatakan seperti itu. Muhammadiyah dianggapnya agama. Bukan. Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi. Organisasi itu adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, apa tujuan Muhammadiyah? Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang bagaimana? Ya, masyarakat Islam yang menjalankan agamanya. Karena ada orang Islam yang tidak sholat banyak. Saya kebetulan pegawai di KUA, saya ngantor, bertugasnya ngurus calon pengantin. Kalau ada orang mau nikah, pertama yang saya tanyakan, kamu nikah mau untuk apa? Bingung. Ada yang jawab, ya supaya kita kalau hubungan sah, nggak hina. Kemudian ada lagi yang jawab, ya kalau kita nikah kan bisa hidup berdua. Terus tak ingatkan, menikah itu sunatullah. Itu adalah ketentuan Allah. Tujuannya adalah untuk ibadah. Terus tak tanya, kamu sholat nggak? Jarang-jarang. Waduh. Nah, ini pemuda-pemuda kita ini yang mau menikah, yang pada mau jadi pimpinan keluarga, sholatnya masih pada jarang-jarang. Baca Qur'annya masih pada gelap-gelapan. Nah, nanti bagaimana kehidupan agama Islam ke depan? Kalau calon-calon kepala keluarga sekarang pada tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran. Nah, ini anak SMK kelas berapa? Kelas 12. Nah, 10 sampai 12, ada yang 10, ada yang 12. Nanti kalau mau cari suami yang kaya apa yang pintar sholat, yang rajin sholat? Yang kaya? Dua-duanya. Ada tata cara memilih calon pasangan. Yang pertama apa?
hartanya. Kedua, tampan ataupun rupanya atau cantik. Yang ketiga, keturunannya. Yang keempat, agamanya. Kalau tidak bisa mendapatkan semuanya, maka pilihlah agamanya. Kalau nggak ada bisa mendapatkan semuanya, pilihlah agamanya. Loh, apa agama bisa membuat kita hidup? Bisa. Orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin rezekinya. Karena tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak akan diberi rezeki oleh Allah. Saya mengamati ada kodok nyasar ke ruang toilet, pintunya ditutup, tak biarin sampai sebulan tambah hidup tuh kodok. Padahal pintunya ditutup. Banyak nyamuk, Pak. Ternyata di dalam toilet kodok tadi dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya perumpamaan seekor kodok. Saya melihat dulu kalau waktu masih sering ke Simpang Pematang, ada mbah-mbah ditaruh di jembatan dari pagi sampai sore. Saya berangkat pagi ke Brabasan, mbah-mbah itu diantar sama anaknya. Kemudian sore pulang jam 5. Saya amati setahun 2 tahun kok mbah-mbah masih tetap hidup, padahal cuma duduk di jembatan. Ternyata Allah masih memberi rezeki walaupun hanya kepada mbah-mbah yang duduk di jembatan. Maka yang namanya rezeki itu kita jangan takut. Kalau orang sudah habis rezekinya, jatahnya, memang orang itu sudah mau dicabut ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru orang yang diambil ajalnya itu yang sudah memang jatah rezekinya sudah habis. Kalau belum diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya masih dikasih rezeki terus walaupun dengan jalan bagaimanapun. Apalagi kalau zaman sekarang ini yang namanya beras banyak yang dikasih. Pak Binato dapat beras nggak kemarin? Dapat ya? Jatah 3 bulan, 30 kilo. Ditambah telur 3 karpet, ditambah kacang hijau, ditambah banyak tuh yang dapat. Orang Malaysia banyak nggak Bu? Banyak dapat nggak Bu? Dapat. Sekarang ini walaupun nggak dapat, dikasih sama yang dapat. Nah, jadi yang zaman sekarang ini rezeki sudah lebih melimpah daripada zaman dulu. Kalau tahun 83 zaman saya masih SD, mau sarapan pagi bingung. Sehingga apa? Gandum yang baru diiris, dijemur pakai abu, belum kering benar, udah dicuci di gang. Akhirnya masih belum makan sekolah karena pada mendem gandum. Ibu ada yang jadi ya, ada yang makan mendem gandum. Aku 83 itu ya, layangan sembuh-sembuh telah makan tempe goreng. Nah, kawan-kawan SD saya ada yang saking sukanya dapat singkong habis ngasap di daerah Pagu, digoreng, nggak tahunya pada bablas mati. Nah, itu singkong Pagu dulu terkenal singkong racun, tapi nggak ada yang dimakan. Sehingga kita zaman itu banyak yang makan daun kerma, daun keretang, daun suwer.
Zaman dulu. Nah sekarang sudah makmur, zamannya sudah makmur. Kita tinggal menikmati. Jamaah Aisyah dan Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pokok bahasan bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam beramal, dalam mengamalkan agama, kita harus benar-benar tahu ajaran agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Jangan asal-asalan. Kita itu mengamalkan agama ini dicatat oleh malaikat. Siapa yang mencatat kebaikan kita? Malaikat? Oke. Yang mencatat keburukan kita? Malaikat nanti. Dan setelah kita meninggal dunia nanti, catatan itu akan diberikan kepada malaikat mungkar dan nakir untuk ditanya di alam kubur. Kalau kita selama di dunia ini tidak benar-benar memanfaatkan umur kita untuk menjalankan agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ketika kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kita bingung. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir di alam kubur, kamu tuh setiap malam Jumat hanya berjanjian saja. Kamu ikut siapa? Gak tahu. Sama malaikat dipukul. Kalau tidak tahu, kalau berjanjian itu memang tahu ada dasarnya, ya boleh-boleh saja, nggak bingung jawabnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah. Kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya. Kalau bisa, kalau memang ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya kita amal, ditanya bingung. Cuman jawabnya, saya hanya ikut-ikutan, hanya ikuti ibu-ibu saya, hanya ikuti mbah-mbah saya. Bingung ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kita amalnya di bumi ini, di dunia ini bertanggung jawab, kita dipertanggungjawabkan, kita ngikuti siapa. Maka dari itu kita beramal harus benar-benar tahu bahwa ini adalah ikut perintah Rasulullah SAW. Gitu. Jadi jangan asal-asalan. Walaupun mungkin bacaan kita berbeda, antara yang satu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Yang satunya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira atau inni wajhtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Tapi kalau memang itu ada tuntunannya dari Rasulullah, ya kita tidak bingung. Tapi kalau tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, bisa-bisa kita amalnya banyak, tetapi tidak ada isinya. Maka daripada itu, kita kalau mau beramal, kita harus paham ilmunya. Bagaimana agar kita paham ilmunya? Tentunya kita rajin ngaji. Di Muhammadiyah adalah gerakan dakwah mempunyai target. Bagi ranting-ranting bisa dikatakan ranting kalau ada pengajian anggota. Ibu ya? Nanti kalau ibu-ibu simpang mesuci dirikan ranting, jangan lupa
ngadakan pengajian anggota seminggu sekali. Kita ngaku Muhammadiyah, Aisyah, tetapi nggak pernah ada pengajian di Muhammadiyah itu. Muhammadiyahnya bubar, Muhammadiyahnya lemah. Ya. Maka dari itu pengajian Muhammadiyah dan Aisyah Sifat Pematang ini yang bulanan minimal tetap harus dihidupkan di samping daripada pengajian-pengajian ranting. Ngaji itu enggak harus ngundang kiai yang bayarannya 3 juta loh, ya. Enggak harus ngundang kiai yang bayarannya 25 juta kayak Gus Miftah, atau berapa 50 juta sih mumpuni, kemarin iya kemarin ada 50 juta tuh mumpuni, eman-eman tenan dulu deh. 50 juta itu kan dikene Pak Salamun pengisi pengajian sampai aku mati udah apa-apa. jangan loh Pak. Iya. Pak gue rugi kok Pak. Ya maksudnya ngisi pengajian sampai sematinya saya. Gak ada satu kali 50 juta. Masya Allah. Muhammadiyah jangan ikut-ikutan. Sistem ngaji undang kiai besar, kiai jauh, ya. Apalagi pemerintah tuh 25 juta, 30 juta. Saya datang ke itu pernah kunjungi di daerah Bukoposo di lapangan. Orang-orang ditanya hasilnya apa yang dikatakan Bumi Basmita tadi. Yang diingat-ingat cuma kalimat 2, 1 matamu, 2 jantung. Itu oleh pengajiannya. Kiai ngomongnya ceplas gitu, ya. Nah, seperti itu. Jangan. Muhammadiyah metodenya beda. Muhammadiyah kalau mengadakan pengajian ranting, beli kitab-kitab kecil-kecil ini murah-murah. Ini dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. Diambilkan dari kitab putusan tarjih, dicetak kecil-kecil, bisa dimasukkan saku. Nah, saya punya banyak macam-macam judul. Ada judulnya tata cara sholat menurut Muhammadiyah. Kalau pas isi judulnya itu masukkan saku berangkat. Ada tuntunan kurban, ada tuntunan pembagian harta waris, ada tata cara wudhu, ada tata cara sholat berjamaah. Sekarang ini pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majelis tarjih sudah membuat buku kecil-kecil yang diambil dari kitab tarjih. Harganya cuma 10 ribuan. Kalau kita mau, yang punya internet bisa download di muhammadiyah.org.id. Ini tahun 2015 saya download, kemudian saya perbanyak fotokopi, kemudian saya bagikan ke jamaah-jamaah pengajian Muhammadiyah di Wasedah. Nah, Muhammadiyah seperti itu, jadi ngajinya pakai kita. Misalkan untuk tuntunan ibadah bulan Ramadan, mulai dari persiapan. Di sini hadis-hadisnya, dalil-dalilnya sudah ada semua. Apa saja yang dilakukan, semuanya sudah ada dalilnya. Dan kita warga Muhammadiyah wajib punya. Sehingga kalau ditanya, berkumur hukumnya makruh waktu bulan puasa. Jurune sombong.
Mujur ini hadis lah, nih bukunya gitu. Jadi kita itu bermuhammadiyah jangan hanya kita itu mengira-ngira nggak tahu apa-apa terus kita menganggap apa yang dilakukan orang lain salah dan kita meyakini satu amalan yang sebenarnya justru amalan kita yang salah. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pada tuntunan ibadah Ramadan. Nah, di sini persiapan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ya, ada beberapa yang harus dipersiapkan oleh kita. Yang pertama, kita mempersiapkan pribadi kita dulu secara lahir maupun batin. Kita sudah siap belum menjalankan puasa Ramadan? Ada yang lama tidak berpuasa, takutnya kalau mau puasa kaget. Maka dari itu di bulan Sya'ban ini kita perbanyak latihan untuk berpuasa. Kita mulai Senin Kemisnya kita tingkatkan, ya. Senin Kemisnya kita tingkatkan, kemudian ditambah nanti di pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 kita ada yang namanya puasa Ayyamul Bid atau pertengahan bulan. Dalilnya apa? Man Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan bahwa ia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Juga saya tidak pernah melihat beliau banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Itu dalilnya agar kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, melakukan pengkondisian Ramadan pada bulan Sya'ban di lingkungan masyarakat, rumah dan masjid-masjid dengan memperbanyak informasi dan kajian tentang tuntunan ibadah Ramadan. Nah, ini kita sudah ada, ya, sekarang ini kita sedang mengkaji tentang persiapan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu biasanya yang perlu disiapkan adalah tempat minum atau dispenser untuk berbuka bersama, atau untuk menyediakan orang-orang yang berbuka di tengah jalan. Misalkan ada orang dalam perjalanan kemudian maghriban mampir di musola kita, kasihan kalau di musola kita tidak ada air minum, padahal memberi air minum atau memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa pahalanya sangat besar. Nah, dispensernya disiapkan, langgarnya dipel, dicat. Ini ranting Muhammadiyah Simpang Pematang ada langgar khusus ya Pak Bida, udah ya, tempat Pak Jumeri ya. Itu udah dilempar Pak ya. Sudah. Ya, mungkin perlu persiapan lain, tempat wudhunya, ya, tempat wudhunya yang di luar. Kemudian kalau ingin meriah dikit ya dicat, terus amplinya juga didandan. Oh ya, kemarin ini ada peraturan Menteri Agama, ada surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang tata cara penggunaan steker.
itu bukan melarang menggunakan speaker, ya, bukan melarang menggunakan speaker. Kebetulan saya adalah penyuluh agama, saya corongnya Kementerian Agama, sekalian saya jelaskan, ya, bukannya Menteri Agama melarang menggunakan speaker, malah justru menyuruh, tapi jangan keras-keras. 100 desibel di amplifier itu ada tulisan desibel. Ya, itu 100 desibel itu kurang lebih setengah lebih. Bagaimana menyalakannya? Sebelum adzan maghrib Pak Binarto ngaji. Nah, 5 menit. Jadi kalau sebelum subuh 10 menit ngaji Quran. Memang itu disuruh ngaji Quran di speaker, tapi sebelum subuh 10 menit. Kalau sebelum maghrib isya, ya, zuhur asar, ngajinya 5 menit. Terus tadarus memang nggak boleh pakai speaker luar, ya. Kalaupun di kampung boleh, tapi maksimal jam 10 malam. Karena kalau sudah jam 10 malam itu nanti masih pada ngaji pada berbegan, orang iso turu, terus tangine pada kelainan, orang pada sahur. Nah, jadi ini ngaji kalau speaker mentok jam 10. Gitu. Demikian juga takbiran Idul Fitri, kalau mau takbiran semalam suntuk boleh, tetapi pakai speaker dalam. Kalau speaker luar sampai jam 10 malam saja, ya. Tapi kalau masalah sholatnya Idul Fitri, khotbahnya boleh pakai speaker luar. Nah, untuk khotamil Quran, berjanjian dan sebagainya, ini orang-orang ilmu biasanya, ya, itu nggak boleh pakai speaker luar, tapi boleh pakai speaker dalam. Nah, ini untuk tata cara penggunaan speaker. Jadi nanti untuk bulan Ramadan, ya, kalau membangunkan orang sahur itu boleh, tapi nggak boleh nyetel tape mulai dari jam 3. Ya. Betul. Kalau hanya halu-halu, misalkan sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 3 boleh bangun. Sekarang sudah menunjukkan waktu pukul 3:30 boleh. Tapi kalau nyetel tape dangdutan dan speaker ora boleh. Ya, karena ada tempat saya tuh yang nyetel dangdutan, ya, membangunkan orang nyetel dangdutan di Indo Darat Tista nggak boleh. Nah, selanjutnya soft-softnya dicek lagi pakai HP, pakai Muslim Pro, dicek kiblatnya sudah pas belum. Kalau Muslim Pro itu kan sudah pas, menunjukkan ke arah kiblat. Terus kalau memang belum, melakukan perubahan, dibuat garis-garis ya softnya. Terus karpet-karpetnya, kalau belum ada karpet, Pak El Faizi ini banyak duit, belikan total semuanya penuh, ya. Kalau speakernya misalkan nggak ada akinya, supaya kalau pas mati lampu masih tetap bisa membunyikan speaker, ya belikan aki. Ini payahnya orang di daerah listrik, kalau lampunya mati, listriknya mati, sepi nyenyak, nggak ada orang ada, ya kan? Nah, maka perlu juga itu beli hati. Buat jadwal muazin, imam, dan penceramah. Penceramahnya Pak El Faizi, Pak Hari Sartono, Pak Jumeli, itu kalau di Simpang Pematang sana. Di sini buat sholat nggak boleh kan? Buat sholat raweh ya nanti ya. Sholat maghrib Mas Arisa ya. Dibuat jadwal anak-anak boleh ini jadwal muazin ini Mas Hafiz ya. Anak-anak ini, anak SMK. Ini pada mondok di sini tidur sekolah enggak? Enggak. Waktu kemarin programnya seperti itu Pak. Jadi anak-anak dijadwalkan
Kalau bisa tidur di masjid nggak apa-apa, nanti pagi dikirim sama Bu Endang. Kirim sarapan ya Pak. Ya. Kirim sarapan pagi berarti sarapan. Jadwal masjid, imam dan penceramah. Nah, ini bapak-bapak yang di Pampi Matang ada berapa ini? Nanti semuanya bisa jadwal jadi imam. Ya, dan penceramah ada kultum sesudah sholat taraweh. Nah ini Agung Batin, Mulia Agung ini ya, ini ranting Mulia Agung ya. Jadi ya namanya ya, namanya ranting Mulia Agung. Nanti di sana ada musola juga nggak Bu? Yang Agung Batin Bu? Nah, ada ya. Nah, berarti ini udah ranting Mulia Agung, sana ranting Agung Batin. Ini ada yang datang yang ranting Agung Batin ini? Ada juga ya. Nah itu, jadi jadwal imamnya, wajibnya, petugas kulturnya sudah sholat raweh. Nah kemudian sekalian persiapkan tempat sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri boleh gabung jadi satu sini ya Bu ya. Tapi ya sholat Idul Fitri tahun kemarin gimana? Masih berusaha. Besok berani ya. Berani. Kalau apa namanya Muhammadiyah itu sudah tahu pedomannya. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di musola itu adalah tanah yang lapang di depan itu gerbang kota Madinah. Nah, ibu-ibunya ya, kenapa kok kita sholat harus di tanah yang lapang yang terbuka? Karena memang siarnya kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu ibu-ibu, gadis-gadis yang haid boleh datang ke tanah yang lapang untuk mendengarin khutbah. Itu kita ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu selama melaksanakan sholat id itu selalu di tanah lapang. Beliau melaksanakan sholat id di masjid sekali hanya ketika hujan. Jadi karena hujan. Nah kemudian setiap masjid dan musola dibentuk panitia amir zakat. Nah ini besok dipraktek saja ini tuntunan ibadah ini. Nah kemudian kita masuk pada tuntunan siam. Siam itu berasal dari kata soma yasumu, siaman. Artinya adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Perintah kewajiban puasa ini adalah pada surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, bunyinya apa? Bin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adalah agar untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian siam menurut istilah adalah menahan diri dari makan minum, hubungan suami istri dan segala hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah, yaitu tadi untuk menjadikan manusia bertakwa. Nah, siam dimulai pada tanggal 1 bulan Ramadan dan diakhiri
pada tanggal terakhir bulan Ramadan, masalah jumlahnya biasa 29 atau 30 hari. Malah masalah penetapannya, ya, masalah penetapannya ini berdasarkan kepada hadis, ya, riwayat Muslim, Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi fa in wa alaikum faqmilu iddata Sya'ban salasin. Artinya Rasulullah bersabda, puasalah karena melihat hilal atau melihat bulan sabit, dan berbukalah karena melihat hilal. Jika terhalang oleh matahari, maka bulan dan hitungannya 30 hari. Nah, kita sekarang sudah tidak begitu lagi karena Muhammadiyah dengan pemerintah sekarang sudah selalu bareng-bareng. Kalau zaman dulu Lebaran kadang bisa sekarang ada Lebaran, besok ada Lebaran. Sekarang ada puasa, besok ada yang baru mulai puasa. Pada tahun sekitar 1080-an sampai dengan tahun 2010-an, saya menjumpai Lebaran bisa beda-beda sekitar kurang lebih 5 kali. Pernah jumpai Lebaran beda-beda? Pernah, ya? Waktu itu ada yang Lebaran gagal. TPI sudah buat acara beduk akbar, ya, takbir akbar, Ibu Sila dan lain sebagainya. Nggak tahunya pemerintah mengatakan Lebarannya nggak jadi hari Selasa tapi hari Rabu. Rame waktu itu Lebaran gagal. Nah, kenapa penyebabnya? Karena sebenarnya begini, tanggalan Muhammadiyah menetapkan hitungan mulai awal bulan. Kalau sudah bulan kelihatan 1 derajat itu sudah bisa. Sedangkan kalender Nahdiyin menetapkan awal bulan itu 5 derajat. Nah, sekarang itu sudah mau bergeser. Muhammadiyah sekarang sudah geser hitungan derajatnya. Bulan muncul 2,5 derajat, ya. Jadi Muhammadiyah mau nunggu dikit. Terus Nahdiyin sekarang sudah nurunin dari yang tadinya bulan harus ketemu kelihatan 5 derajat, sudah mau nurunin 2,5 derajat. Jadi sekarang sudah ambil tengah-tengahnya, makanya mulai tahun 2015 sampai sekarang Lebarannya alhamdulillah bareng terus, puasanya bareng terus. Kecuali ada tuh satu aliran di daerah Medan sana, ya, Sulawesi juga ada, nah, di Jawa juga ada yang memang dia itu nggak mau mengikuti aturan itu. Dia yang penting pokoknya uang besar puasa sekesuk aku kudu puasa saiki. Ada yang seperti itu, yang nggak mau pakai hitung-hitungan umat-umatan. Nah, Muhammadiyah itu mengapa tadinya mengambil dia sudah 1 derajat sudah bisa masuk awal bulan? Karena Muhammadiyah menetapkannya dengan perhitungan hisab. Sebenarnya kalendernya orang itu juga menggunakan perhitungan hisab, tapi yaitu tadi karena mereka bikin kalender sudah harus cetak banyak-banyak, Lebarannya hari Rabu, kok mau pindah hari Selasa ya nggak mau juga gitu. Akhirnya
Lebaran bisa satu hari ini, satu hari besok. Nah, untuk dasar hadisnya pemerintah menggunakan istilah ruqyah itu adalah hadis yang saya bacakan tadi. Pemerintah menggunakan sistem ruqyah. Saya dulu pernah ikut pelatihan di Bandar Lampung yang diadakan Kementerian Agama tentang bagaimana cara melihat bulan. Tetapi kita sudah dibawa naik gunung lihat bulan nggak lihat-lihat juga. Akhirnya menetapkan kita berdasarkan kalender. Nah, selanjutnya orang yang diwajibkan dan yang tidak diwajibkan berpuasa. Orang yang diwajibkan berpuasa adalah semua muslimin dan muslimat yang mukallaf. Mukallaf itu sudah berakal. Ketika anak-anak sudah bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk, maka puasa itu sudah menjadi kewajiban. Gak ada yang boleh tidak berpuasa. Kecuali nanti ada orang yang memang diberi keringanan oleh Allah. Orang-orangnya nanti saya sebutkan. Tapi pada dasarnya semua orang ya, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat itu terkena kewajiban puasa. Kalau tidak puasa dosa. Kalau dosa masuk neraka. Orang benar-benar tadi masih ada. Nah, orang yang diwajibkan puasa, orang yang tidak diwajibkan puasa Ramadan, orang yang tidak diwajibkan puasa Ramadan dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan adalah perempuan yang haid dan nifas di bulan Ramadan. Ini baru tidak terkena kewajiban. Dulu ada kawan guru Muhammadiyah, dia asalnya dari daerah Lampung Timur yang kebetulan ngajar di SMK Muhammadiyah kita. Ketika siang hari di bulan Ramadan saya tanya, Bu, sampai puasa enggak, Bu? Enggak, Pak, kecil alangan. Udah seminggu saya tanya lagi, Bu, sampai puasa enggak, Bu? Enggak, Pak, alangan. Loh, Bu, sampai tiap bulan, tiap hari alangan, sebulan penuh alangan. Ada guru Muhammadiyah yang bukan orang Muhammadiyah. Tapi kalau guru Muhammadiyah berarti perempuannya ada berapa, Pak? Perempuan guru Muhammadiyah buatin? Ini mudah-mudahan semuanya besok gak ada yang alangan sebulan tutup ya. Kalau nifas itu dia memang gak wajib puasa ya. Orang lain gak wajib puasa tapi wajib mengganti. Ini ada berapa orang yang haid dan nifas di bulan Ramadan. Ini tidak wajib puasa tapi mengganti di hari yang lain. Nifas itu setelah melahirkan. Yang gadis-gadis itu ya tahu belum nifas? Setelah melahirkan. Kemudian orang yang diberi keringanan dan orang yang boleh meninggalkan puasa. Orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti puasanya di bulan Ramadan. Pertama, orang yang sakit biasa di bulan puasa. Ini dia boleh nggak puasa, tapi ganti puasa. Kemudian yang kedua, orang musafir ganti puasa. Berapa dia meninggalkan puasa? Berapa hari dia gantinya sejumlah hari yang ditinggalkan. Bagaimana kalau orang yang sakit? Orang yang sakit yang tidak bisa sembuh itu tidak wajib puasa tapi wajib membayar fidyah.
Orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Fidyah itu nilainya 1 mud. 1 mud itu 0,5 kg. Jadi kalau misalkan ada orang yang nifas, perempuan, dia waktu mulai puasa, ya kebetulan dia hamil muda. Biasa orang yang hamil muda kan biasanya gitu. Panik ya? Ya, Alhamdulillah enggak, Pak. alhamdulillah ya. Kalau istri saya yang dulu itu kalau sudah mau hamil pasti selama 4 bulan dia enggak bisa bangun dari tempat tidur. Nah, ini perempuan ini ya, hati-hati, biasanya kecil-kecil ini gampang. Kalau yang gemuk-gemuk enggak. Nah, cara makannya yang banyak. Nah, awal puasa sekarang 4 bulan. Terus begitu puasa berikutnya anaknya lahir. Menyusui, Pak. Menyusui. Ya, anaknya lahir menyusui kan? Nah, akhirnya utang puasa waktu dia hawa-hawa nggak bisa terbayar. Maka suaminya yang menggantikan dengan nasi beras setengah kilo perharinya, berarti 15 kilo dikasihkan kepada orang yang miskin. Kalau dia utang puasanya 30 hari, berarti 15 kilo kasihkan ke orang miskin. Dilebihkan lebih baik, ya. Dilebihkan lebih baik. Berupa makanan pokok yaitu beras. Kalau kita di sini makanannya beras, maka untuk fidyahnya juga harus beras, nggak boleh oyek, ya. Jadi makanannya beras, Lebih mahal ya, Pak. fidyah pakai oyek, nggak boleh. Lebih mahal, Pak. Lebih mahal. Yang mahal tiwul, beda. Oyek dengan tiwul beda. Kalau tiwul itu kan asalnya dari gaplek. Kalau oyek kan hanya singkong utuh. Nah, kemudian orang yang tidak mampu berpuasa misalnya karena tua dan sebagainya, sudah tua renta, mbah-mbah, boleh nggak puasa tapi mengganti dengan fidyah. Orang yang sakit menahun, ada orang sakit menahun itu sebenarnya masih muda tapi terkena stroke dan nggak sembuh-sembuh. Nah, sehingga dia tidak bisa berpuasa, atau orang kena diabetes sudah parah dan sembuh nggak bisa puasa, maka bayar fidyah. Kemudian perempuan hamil, perempuan yang menyusui, ini dia boleh membayar fidyah. Hal-hal yang membatalkan puasa dan sanksinya: makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan, puasanya batal. Wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau sengaja nggak bisa diganti sama sekali. Dosanya sangat besar kalau sengaja meninggalkan puasa Ramadan padahal tidak ada alasan untuk meninggalkan, yaitu sakit ataupun musafir. Boleh meninggalkan puasa Ramadan hanya kalau sakit atau musafir atau ibu hamil atau wanita haid ataupun orang nifas. Kemudian suami istri yang segama di siang hari pada bulan Ramadan, ini puasanya batal, wajib mengganti puasa di bulan Ramadan yang ditinggalkan, wajib mengganti beberapa kifarat. Yang pertama, memerdekakan budak. Jika tidak mampu memerdekakan budak, karena memang sekarang tidak ada perbudakan di Indonesia, maka wajib puasa 2 bulan turut-turut. Jadi wanita-wanita yang masih pengantin muda, ibu-ibu muda, hati-hati ya, karena kifaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, kemudian masalah orang
yang lupa, ini bagaimana orang yang lupa? Orang yang lupa itu tidak batal puasanya, ya. Akan dia makan minum karena lupa di siang hari pada bulan Ramadan dalam keadaan puasa, ini tidak batal puasanya. Harus meneruskan puasanya tanpa adanya sanksi apapun. Tetapi jangan pura-pura lupa, ya. Atau lupa sudah dapat setengah piring, ingat dihabiskan, batal nggak? Batal, ya. Jadi kalau lupa yang setengah piring masuk nggak batal, tapi kalau sudah ingat teruskan maka batal. Nah, kemudian hal-hal yang harus dijauhi selama berpuasa. Yang pertama adalah berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, membuat gaduh, mengganggu orang lain, berkelahi, dan segala perbuatan tercela menurut agama. Ini tidak membatalkan puasa, tetapi membatalkan pahala puasa. Kamil shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang puasa tidak dapat pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Yang membatalkan pahala puasa. Kemudian berkumur atau menghirup air ke hidung secara berlebihan. Ini hukumnya makruh, ya. Jadi di dalam hadis, ya, ada. Jadi hukumnya makruh. Kalau pas bulan puasa kita wudunya enggak kumur, ya, sama enggak menghirup air ke hidung, ya. Ini ada di dalam hadis, di dalam tuntunan ibadah puasa, di dalam kitab tajih, ya. Itu makruh. Kemudian mencium istri di siang hari. Nah, mencium istri di siang hari makruh. Artinya harus dihindari. Ini yang punya istri, yang nggak punya istri, apalagi, ya. Kemudian amalan-amalan yang dianjurkan selama berpuasa, yaitu mengerjakan qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Masalah waktunya, qiyamul lail itu mulai dari setelah kita sholat isya sampai kita sebelum waktu imsak. Jadi waktunya panjang qiyamul lail. Kalau Rasulullah SAW mencontohkan qiyamul lail itu di masjid beberapa kali, ya, kemudian beliau sholat tarawihnya di rumah. Kemudian mengakhirkan makan di waktu sahur, ini juga pahalanya besar, yaitu waktunya, misalkan sekarang ini posisinya imsaknya jam 4.39, ya. Nah, berarti kita mulai makan taruhlah jam 4, mengakhirkan jam 4 kita mulai makan. Kalau bangunnya jam setengah 3, jam 3, masak dulu 1 jam, kemudian nanti jam 4 kita mulai sahur, sehingga kita ada di akhir. Nah, ini manfaatnya adalah agar kita ini tidak terlalu lama menahan laparnya, ya, supaya tubuh kita tetap selalu fit. Nah, kemudian menyegerakan berbuka sebelum salat maghrib, walaupun hanya seteguk air dan 3 butir kurma. Sunnahnya adalah dengan yang manis-manis atau dengan kurma tadi, ya. Jadi ketika maghrib ini yang petugas muazin inilah yang perlu disiapkan air minum di masjid.
Sehingga muazin ini benar-benar bisa menjadi patokan. Nah sekarang ini ya kan zamannya pakai aplikasi, ada aplikasi Muslim Go, Muslim Pro ya kan. Nah setel waktu azan wilayah sini wilayah Simpang Kelantan, kalau di saya wilayah Serdang. Nah itu jadi pas. Jangan sampai belum waktunya maghrib sudah azan. Orang yang azan dulu sebelum waktunya maghrib ini berdosa. Kenapa berdosa? Karena membuat orang-orang yang berpuasa dia segera minum, membatalkan puasa padahal belum waktunya maghrib. Jadi petugas muazin ya, kalau di sini diadakan petugas muazin bisa diadakan galon ataupun aqua gelas, bawa HP Android yang ada Muslim Pro ya. Nah, kemudian berdoa ketika berpuasa. Doa ketika berpuasa apa? Darat dumaku watalatil oroku wasa batal ajaru bisa Allah ya. Ada yang menggunakan Allahumma lakasuntu wabika amantu wala rizkika atau tuh terus lanjut halaman kemudian memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran. Nah ini caranya, kita harus punya target khatam Al-Quran minimal 1 kali dalam sebulan. Sekarang puasanya berapa hari ini kita? 30 hari kayaknya ya, di jadwal ya 30 hari, berarti 30 juz 30 juz. Kita punya targetnya berapa? 1 hari 1 juz. Bagaimana cara membaginya? Setiap 1 juznya Al-Quran itu paling 7 lembar sampai 8 lembar. Ada yang memang 10 lembar ada. Maka kita biasakan mengatur waktu setelah kita makan sahur, nunggu waktu apa? Subuh, kita baca berapa? Selembar. Setelah sholat subuh 1 lembar. Sholat ada berapa waktu? 5 waktu. Berarti subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar. Nah sisanya bisa. Itu target minimal ya. Target minimal. Kalau punya target khatam misalkan 5 kali lebih bagus lagi. Karena membaca Al-Quran setiap hurufnya itu ada catatan kebaikannya 10 kali lipat. Bukannya alif lam mim itu 1 kata, tetapi alif lam mim itu adalah alif lam mim. Alif 10 kali lipat, lam 10 kali lipat, mim 10 kali lipat. Berarti sudah 30 kali lipat alif lam mim saja. Belum kita baca lebih dari 10 lembar per hari. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan cara iktikaf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada akhir bulan Ramadan itu adalah satu Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Pada 10 hari bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada malam qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada 10 hari
yang terakhir. Biasakan full di masjid, terutama mulai setelah kita sholat tarawih sampai kita sahur, kita tiduran di masjid, membaca Al-Quran, baca buku-buku agama, tikam. Nah, kemudian tuntunan Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan adalah salat sunat malam pada bulan Ramadan. Waktunya sudah sholat isya hingga fajar. Salat tarawih sebaiknya dikerjakan secara berjamaah, baik di masjid ataupun di rumah. Ibu-ibu di rumah, ya, sholat lainnya sama anak-anaknya. Kemudian apabila dikerjakan secara berjamaah, maka harus diatur dengan baik dan teratur. Sebelum mengerjakan ada yang namanya sholat iftitah. Sholat iftitah itu adalah sholat 2 rakaat pendek-pendek dilakukan sebelum sholat tarawih. Nah, sholat iftitah dapat dikerjakan secara berjamaah maupun dengan sendiri. Dilakukan ya dengan cara setelah kita sholat isya, sebelum kita sholat tarawih, yang pertama adalah takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, kemudian rukuk, sujud, demikian juga untuk rakaat kedua. Setelah takbir berdiri, kita membaca Fatihah, kemudian rukuk, sujud. Tadi sholat kita tidak ada yang namanya membaca surat. Nah, ini yang terakhir, bacaan yang harus dibaca ketika kita sholat witir, ya. Ketika sholat witir, rakaat pertama kita membaca surat Al-A'la, yaitu Sabilis Warobikal A'la. Ibu-ibu sudah paham? Ya, dihafalkan dulu ya. Surat Al-A'la ini sunnahnya ketika kita sholat witir. Untuk rakaat yang kedua yaitu surat Al-Kafirun. Sedangkan untuk surat rakaat yang ketiga surat Al-Ikhlas. Setelah sholat selesai 3 rakaat salat witir, sunnahnya adalah membaca Subhanal Malikul Qudus 3 kali. Subhanal Malikul Qudus, Subhanal Malikul Qudus, Subhanal Malikul Kudus, Subuh Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Astagfirullah, Astagfirullah, Wa'udhika min syarri ma apa dulu doanya bu? Apa ya? Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus, Subuhum Kudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Waruh. Nah, itu tuntunan ibadah Ramadan sesuai tazim yang bisa kita praktekkan.